Shalom, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Voice of Victory saat teduh pagi. Kita akan sama-sama belajar, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu
bulan ini adalah Compassion for the Lost atau belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Diambil dari Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, Yesus hari itu setelah mengajar, menyembuhkan orang banyak, Yesus selalu mengerjakan itu dalam hidupnya. Melayani Bapa, melayani pekerjaan Bapa, melakukan kehendak Bapa. Dan ketika Yesus melihat banyak sekali orang di situ yang mencari Yesus, meminta disembuhkan, meminta diajar, Yesus dikatakan tergerak oleh belas kasihan, compassion, belas kasihan. Tahukah saudara bahwa hati Yesus adalah compassion? Hati Bapa adalah belas kasihan. Hosea 6 ayat 6 bilang begini, sebab yang kuinginkan, yang kurindukan adalah kasih setia. Sebenarnya bahasa aslinya belas kasihan. Aku menyukai belas kasihan dan bukan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Hati Yesus yang juga adalah hati Bapa adalah belas kasihan untuk orang-orang yang terhilang. Maka itu dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Kita mesti ngerti bahwa hati Yesus adalah jiwa-jiwa. Hati Bapa adalah jiwa-jiwa. Sorga bersuka cita. Karena apa saudara? Karena ada satu jiwa yang dimenangkan. Karena ada satu jiwa yang bertobat. Kalau hati Yesus dan hati Bapa adalah compassion for the lost, belas kasihan untuk jiwa-jiwa, maka hati kamu dan hati aku juga harus sama. Gak boleh beda saudara. Apa yang terjadi hari itu, tadi saya sudah katakan Yesus melayani dari kota ke desa, mengajar, memberitakan Injil karena dia tahu ada kebutuhan besar untuk orang-orang di luar sana yang tadi dikatakan seperti domba yang tidak bergembala. Banyak orang lelah, terlantar, saya pikir kita juga dulu seperti itu. Tapi hari ini kita sudah digembalakan oleh Yesus, maka baiklah kita juga, Yesus katakan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Nah hari ini saudara, hati Yesus adalah selalu tentang jiwa-jiwa. Akhir zaman nanti juga Yesus akan memisahkan kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Itu apa? Compassion for the lost. Karena ketika aku lapar, kamu gak kasih makan. Ketika aku haus, kau gak kasih aku minum. Ketika aku orang asing, kau gak membawa aku ke rumah. Ketika aku di penjara, adakah hari ini kamu dan aku punya hati yang sama? Samakan DNA kita. Buat saya, apa yang menjadi kerinduan Yesus itu harus jadi kerinduan saya. Apa yang menjadi hatinya Bapa harus jadi hatinya saya, karena saya adalah putri kerajaan sorga. Makanya ada lagu bilang begini, heal my heart and make it clean, open up my eyes to the things unseen, teach me how to love like you have loved me. Saya suka bagian ini. Break my heart for what break yours. Hancurkan hatiku untuk apa yang menghancurkan hatimu. Yang menghancurkan hati Bapa, yang menghancurkan hati Yesus adalah selalu tentang jiwa-jiwa. Everything I am for your kingdom come. Apapun yang diperlukan untuk kerajaanmu tegak berdiri dan terjadi atas muka bumi ini. As I walk from earth into eternity. Mulai dari sekarang aku berjalan di bumi ini sampai selama-lamanya. Jadi hari ini apa yang hancurin hati Tuhan, harus itu yang hancurin hati kita. Yang saya tahu selalu hati Tuhan adalah jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, dan hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Maka itu dikatakan murah hatilah kamu seperti Bapamu murah hati. Belas kasihan. Yesus bilang pulanglah dan belajar lagi, yang kuinginkan adalah belas kasihan. Saudara yang terkasih, makanya dikatakan aku datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa. Hari ini kalau hati Yesus seperti itu, this is have to be, ini harus jadi hati saudara dan saya. Masalahnya adalah di ayat 37-nya dikatakan tuaian banyak, orang yang perlu Tuhan banyak, orang yang membutuhkan belas kasihan, orang-orang yang terluka di luar sana itu banyak. Masalahnya adalah pekerjanya sedikit. Sedikit itu oligos, artinya tidak banyak yang rela, tidak banyak yang mau. Kadang ada, kadang tidak ada, tidak stabil. Hari ini sorga membutuhkan orang-orang yang stabil untuk melayani jiwa-jiwa di luar sana, yang tidak terganggu lagi dengan apapun. Tetapi seperti Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ini adalah hatinya Yesus. Makanya ketika Yesus akan naik ke sorga, dia bilang kepada Petrus hari itu, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan kalau saudara dan saya mengasihi Yesus,
gembalakanlah domba-dombaku. Kebutuhan akan pengembalaan begitu hebat. Kalau kita lihat Matius 9 tadi, di situ ada juga kita harus perhatikan dan bandingkan kepada Bilangan 27 ayat 16-17. Hari itu dikatakan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini, umat Israel seseorang, untuk mengepalai mereka untuk keluar masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba yang tidak punya gembala. Tuhan mau, Bapa mau ada gembala yang tersedia seperti Dia gembala yang baik untuk umatnya. Apakah kamu rela hari ini? Karena tuayan banyak, domba-domba yang harus kita urus banyak, masalahnya pekerjanya sedikit. Saya berdoa, saudara dan saya rela dan mau meneladani Sang Gembala Agung itu. Selamat melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Doa kami pagi ini adalah, pakai kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, Tuhan gak cari yang mampu, tapi yang mau. Ketika kami mau, kemampuan akan dibantu, dikerjakan. Tuhan yang akan membuat itu bisa kami kerjakan. Tuhan, kami mau memandang kepadamu, hatimu adalah belas kasihan. Tuhan, biarlah kami mengasihani orang-orang di luar sana. Tuhan Yesus, kami mau mengerjakan panggilan-Mu ini, kuatkan kami, mampukan kami. Sekalipun hari ini mungkin banyak dari yang mendengarkan, yang menonton acara ini, warga kerajaan Allah yang merasa tidak mampu hari ini, Tuhan yang mampukan kamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini adalah perintah, inilah amanat. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ketahuilah Tuhan yang menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau hari ini kamu masih mengasihani dirimu sendiri, bangkit dan bersinarlah, sebab ada panggilan hebat dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.